Udah, guys. Oke, kita mulai ya. Naturang Panganjali, Om Swastiastu. Halo semuanya, pada kesempatan hari ini kami akan membawakan materi mengenai representasi parametrik dari kurva dalam bidang. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai materi ini, kami mohon izin untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wayania Prabayanti dengan NIM akhir 036 dari kelas 3A dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Neptunina Astuti Dewi dengan 3 NIM akhir 031 dari kelas 3A. Baik, perkenalkan nama saya Naila Nisa Nareswari dengan NIM akhir 104 dari kelas 3A. Baik, kurva bidang ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik yang dapat disebut sebagai parametrik kurva. X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, T dalam I. Dengan F dan G kontinu pada interval I. I adalah interval tertutup A, B. T disebut sebagai parameter saat T bergerak dari A ke B, titik X, Y menelusuri di bidang XY. Next. Ketika I adalah interval tertutup A, B, maka P sama dengan XA, YA disebut titik awal kurva. Q sama dengan XB, YB disebut titik akhir kurva. Jika titik awal sama dengan titik akhir, maka kurva dikatakan tertutup. Sedangkan jika setiap titik pada kurva hanya didalui satu kali, maka kurva tersebut disebut kurva sederhana atau simple. Next. Nah, di sini ada 4 jenis kurva. Yang pertama yaitu kurva tidak sederhana dan tidak tertutup. Yang kedua yaitu kurva sederhana dan tidak tertutup. Yang ketiga yaitu kurva tidak sederhana dan tertutup. Yang keempat yaitu kurva sederhana dan tertutup. Next. Nah, di sini ada contoh soal yaitu yang pertama kita disuruh menggambarkan kurvanya. Yang kedua, apakah kurva tersebut tertutup dan apakah kurva tersebut sederhana. Dan yang ketiga yaitu dapatkan persamaan kartesius dari kurva dengan mengeliminasi parameter. Di sini kita mempunyai yaitu X sama dengan 4T min 2, Y sama dengan 2T, dan T itu lebih dari atau sama dengan 0, dan T itu kurang dari atau sama dengan 3. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih gambar kurvanya itu, kita bisa menggunakan titik bantu dengan memisalkan T itu dengan 0, sehingga didapatkan titik bantunya yaitu min 2,0. Dan misalkan T itu sama dengan 1. Nah, kita mendapatkan titik bantunya yaitu 2,2. Misalkan T-nya itu sama dengan 2. Nah, sehingga kita mendapatkan titik bantunya itu 6,4. Dan misalkan T-nya itu sama dengan 3, sehingga titik bantunya itu kita mendapatkan 10,6. Nah, dari titik bantu tersebut kita bisa menggambarkan kurvanya, sehingga didapatkan bahwa kurvanya itu next. Kurvanya itu tidak tertutup dan kurvanya itu sederhana. Nah, kita lanjut ke bagian C, yaitu mendapatkan persamaan kartesius dari kurva dengan mengeliminasi parameter. Tadi kan diketahui bahwa X-nya itu sama dengan 4T min 2, Y-nya itu sama dengan 2T, dan T itu lebih dari atau sama dengan 0, dan T itu kurang dari atau sama dengan 3. Kita jawab yaitu Y-nya sama dengan 2T. T sama dengan Y per 2. Substitusi T ke persamaan X. Sehingga kita mendapatkan persamaannya yaitu Y sama dengan X plus 2 per 2. Next.
materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah sikloid. Jadi sikloid adalah kurva yang dilalui oleh titik P pada tepi roda saat roda menggelinding di sepanjang garis lurus. Nah, nantinya titik yang berwarna merah ini akan menelusuri kurva sikloid. Next. Nah, bagaimana sih nanti akan kita bisa mengetahui bagaimana koordinat dari titik PXY saat bola itu sudah menggelinding dan bagaimana sih bentuk kurvanya untuk sikloid ini. Nah, bisa dilihat pada gambar, kalau kurva sikloid itu kan bolanya menggelinding. Nah, jadi titiknya itu berawal dari, bentar. Nah, titiknya itu akan berawal dari titik ini, dari titik 0,0, kemudian akan bergerak memutar sampai dia habis sampai di sini, kemudian memutar lagi berulang terus seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih kita nanti menentukan bagaimana eh, koordinat dari titik P, X, Y. Nah, ini bisa kita gunakan dengan persamaan parametrik, yaitu yang pertama kita akan menentukan koordinat dari X, yaitu tepatnya pada di sini. Nah, bagaimana sih caranya menentukan koordinat dari X? Untuk menentukan koordinat dari X, kita yaitu yang sama dengan koordinat dari M. Saya misalkan di sini O terlebih dahulu, di sini titik O. Nah, untuk mengetahui koordinat dari M, kita bisa tahu dengan mengoperasikan ON, jarak dari ON dikurang jarak dari MN. Nah, ON ini berapa sih? Nah, kan bisa kita lihat di sini. Kalau bolanya menggelinding dari sini sampai ke sini. Nah, berarti lintasan O ke N itu telah dilalui oleh busur bola, busur dari M sampai P. Nah, jadi rumus dari busur adalah eh, apa namanya? Dari jari dikali sudut. Nah, di sini kan sudutnya T dan jari-jarinya itu adalah A. Jadi, panjang dari ON adalah A dikali T. Nah, kemudian MN berapa? MN ini bisa kita cari dengan menggunakan segitiga siku-siku yang terbentuk di sini. Nah, segitiga ini kan memiliki sudut 180 dikurangi T atau Pi dikurangi T. Nah, maka panjang dari MN adalah A dikali sin Pi dikurangi T. Nah, sin Pi dikurangi T adalah sin T. Jadi, panjang MN adalah sin T. Maaf, saya ulangi. Panjang MN adalah A sin T. Maka, panjang dari X adalah HT dikurangi A sin T. Sehingga bisa disederhanakan menjadi X sama dengan A dikali T min sin T. Nah, kemudian bagaimana cara mencari koordinat dari Y? Nah, koordinat dari Y bisa kita lihat di sini. Nah, pada koordinat ini akan sama seperti koordinat R. Nah, bagaimana cara kita mencari koordinat R? Nah, di sini ada garis Rn. Nah, dari sini bisa kita cari koordinat dari Rn, yaitu koordinat dari Y. Bagaimana caranya? Jadi Rn itu adalah hasil dari Cm ditambah Cr. Nah, Cn itu apa? Cn itu kan jari-jari, jadi nilainya A. Maka A ditambah Rc. Rc ini kan di segitiga yang tadi. Nah, berarti Rc ini bernilai A cos pi dikurangi T. Jadi Y sama dengan A ditambah A cos pi kurangi T. Nah, cos pi dikurangi T itu berapa? Hasilnya kan negatif. Jadi hasilnya adalah minus cos T. Jadi hasil dari koordinat Y adalah A ditambah, maksud saya A dikurangi A, A dikurangi A cos T. Jadi bisa disederhanakan menjadi Y sama dengan A dikali 1 min cos T dengan T lebih dari 0. Dengan T yang menyatakan sudut kutubnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema A, yaitu yang dimana misalkan F dan G itu mempunyai turunan yang kontinu dan F aksen T itu tidak sama dengan 0 dengan
T itu lebih dari alfa dan kurang dari beta, maka persamaan parameternya itu adalah X sama dengan Ft, sedangkan Y itu sama dengan GT. Nah, menyatakan Y sebagai sebuah fungsi dari X yang dapat diturunkan dengan dy per dx itu sama dengan dy per dt per dt per dt. Nah, kita buktikan karena f aksen T itu tidak sama dengan 0 untuk T lebih dari alfa dan kurang dari beta, maka f itu bersifat monoton yang dapat diferensialkan. Definisi f dengan f sama dengan g f min 1 sehingga y sama dengan gt sama dengan gf min 1 dikali x, yang dimana sama dengan fx sama dengan f dikali ft. Kemudian dengan aturan rantai dy per dt itu sama dengan f aksen ft dikali f aksen t sama dengan dy per dx dikali dx per dt. Karena dx per dt itu tidak sama dengan 0, maka menjadi dy per dx sama dengan dy per dt sama per dx per dt. Kita langsung saja ke contoh, yang dimana x itu sama dengan t kuadrat, y-nya itu sama dengan t pangkat 3, T itu sama dengan 2. Nah, yang pertama kita substitusikan T ke dalam X dan Y. Yang dimana kita substitusi ke X itu kita mendapatkan hasil 4, dan kita substitusi ke Y itu kita mendapatkan hasil 8. Yang dimana titik singgungnya itu X1, Y1 itu sama dengan 4,8. Nah, selanjutnya kita mencari turunannya, yang dimana dx itu kita mendapatkan hasil 2T dan dy kita mendapatkan hasil 3T pangkat 2. Nah, mencari dy per dx itu dengan rumus dy per dt per dt per dt. Mohon maaf, dx per dt. Nah, kita mendapatkan hasil 3T per 2. Nah, karena kita sudah mendapatkan dy per dx, jadi kita substitusi T sama dengan 2 itu ke dalam dy per dx. Nah, jadi kita mendapatkan hasil itu sama dengan 3. Jadi kemiringan garis singgungnya itu atau M itu sama dengan 3. Sehingga Y min Y1 itu sama dengan M dikali X dikurangi X1, itu kita mendapatkan hasil itu Y sama dengan 3X min 4, yang dimana grafiknya itu uh, bisa dilihat seperti ini. Jadi yang dimana T-nya itu sama dengan 2. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, karena tadi kita sudah membahas salah satu bentuk turunan dari fungsi parametrik, yaitu untuk menghitung kemiringan garis singgung, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih penggunaan integral pada fungsi parametrik. Nah, salah satu contohnya adalah digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah sikloid dan panjang busur sikloid yang telah kita bahas tadi. Nah, misalkan di sini dari kurva sikloid yang diperoleh dengan T lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2IA, maka kita tahu tadi X adalah A dikali T min sin T dan Y adalah A dikali 1 min cos T. Next. Sehingga kita akan peroleh dx sama dengan A dikali 1 min cos T dt.
Maka luas daerah A akan dapat dihitung dengan menggunakan integral Y terhadap X dengan batas 0 sampai 2pi. Sehingga dari integral ini kita akan peroleh A kuadrat integral 1 min cos T dikali min cos T terhadap T dengan batas 0 sampai 2pi. Nah, di sini kita akan peroleh, kita hanya perlu mengalihkan 1 min cos T, sehingga di sini diperoleh 1 min 2 cos T ditambah cos kuadrat T. Kemudian ini bisa kita gunakan identitas trigonometri, sehingga kita peroleh A kuadrat sama dengan A kuadrat dikali integral 1 min 2 cos T ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 cos 2T terhadap T dengan batas 0 sampai 2pi. Sehingga diperoleh hasil integralnya adalah 2 A kuadrat dengan 3 per 2T dikurangi 2 sin T ditambah 1 per 4 sin 2T dengan batas yaitu 0 sampai 2pi. Sehingga diperoleh luas daerah dari sikloid adalah 3pi A kuadrat. Next. Nah, kemudian panjang busur dari sikloid juga bisa dihitung dengan menggunakan integral pi akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat terhadap t dengan batas alfa sampai delta. Sehingga nantinya kita akan peroleh panjang dari busur adalah a dikali integral. Kemudian kita bisa masukkan di sini nilai dari dx per dt yaitu a kali 1 min cos t dan nilai dari dy per dt yaitu a kali sin t. Kemudian dikuadratkan diperoleh a kuadrat dikali 1 min cos t kuadrat ditambah a kuadrat dikali sin kuadrat t. Nah, kemudian dari sini bisa kita sederhanakan menjadi a dikali integral akar 2 dikali 1 min cos T terhadap T dengan batas alfa sampai 2pi. Sehingga kita akan peroleh hasil akhirnya adalah A dikali integral akar pi sin kuadrat T per 2 terhadap T dengan batas alfa sampai 2pi sama dengan 2A integral dari sin T per 2 terhadap T dengan batas 0, alfa sampai 2pi. Sehingga nantinya kita akan peroleh min 4A cos T per 2 dengan batas 0 sampai 2pi. Sehingga nantinya akan diperoleh panjang busur dari sikloid adalah 8A. Next. Nah, karena tadi kita sudah mencoba mencari integralnya, jadi ada pun contoh soalnya, yaitu tentukan hasil dari integral x kuadrat min 4y terhadap x dengan batas 0 sampai 1, di mana x sama dengan t ditambah 1 dan y sama dengan t pangkat 3 ditambah 4. Nah, di sini bisa kita peroleh dx sama dengan dt. Nah, ketika x sama dengan t, x sama dengan 0, t bernilai min 1. Dan ketika x sama dengan 1, t bernilai 0. Jadi, integral dari x kuadrat min 4y terhadap x dengan batas 0 sampai 1 adalah integral t plus 1 kuadrat dikurang 4 dikali t pangkat 3 ditambah 4 terhadap t dengan batas min 1 sampai 0. Nah, di sini kita bisa selesaikan kesamaannya, yaitu di dalam integral menjadi min 4 t pangkat 3 ditambah t kuadrat ditambah 2t min 15. Sehingga kita akan peroleh hasil integralnya adalah min t pangkat 4 ditambah 1 per 3 t pangkat 3 ditambah t kuadrat dikurang min 15t dengan batas min 1 sampai 0. Sehingga diperoleh hasil integralnya adalah min 44 per 3. Next. Nah, itu tadi